malam hari ini sangat berbahagia bahwa kita bisa bersama-sama dan saya mencoba untuk membawakan renungan yang sebagaimana diharapkan untuk menjawab ya kerinduan ataupun juga problem yang teman-teman hadapi ya. Ya, saya akan coba share screen untuk ya. Ini bisa terlihat ya. Iya, terlihat. Bisa, Om. Ya, tentang tema connection between faith and desire. To change the world for the better. Nah, bagaimana Anda mempunyai iman, ya, itu Anda bisa mengalami perubahan dan Anda bisa menjadi agen perubahan. Nah, tema ini saya rasa sangat relevan, apalagi Anda orang-orang muda, ya. Dulu di saat saya berusia sekisaran Anda, saya juga mempunyai keinginan-keinginan yang seperti itu, ya, bagaimana bisa melakukan perubahan. Nah, di dalam kita beriman, ya, seperti Yesaya yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 31, ya, ini dari ayat yang dipilih oleh tim, yaitu dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Nah, ini menjadi refleksi dan pertanyaan yang mendalam bagi teman-teman muda sekalian, ya. Apakah Anda pada masa pandemi ini ya terus mempunyai semangat yang seperti Raja Wali ini? Anda juga mempunyai harapan yang terus berkobar dan Anda terus punya keinginan untuk berlari, tidak menjadi lesu, ya, terus berjalan dan tidak menjadi lelah dalam situasi seperti ini. Nah, ini sebuah refleksi yang tentu Anda sendiri masing-masing yang akan menjawab, ya, di dalam batin Anda. Nah, tapi saya akan coba untuk mengajak teman-teman melihat, ya, bagaimana ketika para nelayan ini, ya, disentuh oleh Yesus di dalam Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Di sana ada kisah yang sangat menarik yang sejalan dalam ayat dalam Yesaya tadi, ya, yaitu ketika para nelayan ini disentuh oleh Yesus, ya, dan kemudian mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kelihatannya satu pekerjaan yang hampir mirip, ya, sama-sama penjalanya begitu, ya. Tetapi ini berubah objeknya, yaitu yang semula objeknya adalah ikan dan sekarang objeknya adalah manusia. Tentu perubahan objek itu bukanlah hal yang sederhana dan mudah, ya, dan membutuhkan penyesuaian yang tidak sedikit, karena orang, ya, manusia itu makhluk yang diciptakan dalam tanda petik sempurna, yaitu di mana kita bisa, ya, kesempurnaan itu terutama adanya akal budi. Nah, tetapi adanya akal budi itu menciptakan, ya, keragaman manusia dalam beraneka ragam karakter, perilaku, dan juga keinginan. Nah,
Apakah ya para nelayan saat itu berpikir ya bahwa menjadi penjala manusia itu ya seperti apa? Saya rasa tidak ya. Para nelayan saat itu seperti Anda dan saya waktu kecil, waktu di taman kanak-kanak ditanya oleh guru, ya, besok besar mau jadi apa Raymond gitu. Langsung dijawab jadi dokter gitu. Ya, tanpa berpikir sedikit pun kan, ya, susahnya jadi dokter. Ya, sekolahnya itu 6 tahun, ya kan, 4 tahun sekolah kesarjanaannya, 2 tahun koas gitu ya. Itu kalau lancar, ya, kalau enggak lancar 8 tahun, ya. Nah, mau besok besar jadi apa Hendra? Jawabnya jadi insinyur, ya. Jadi insinyur yang seperti apa itu juga enggak tahu ya. Tapi kita berani menjawab pada waktu itu. Kenapa kita bisa atau berani menjawab itu? Karena kita tidak memfokuskan pada kesulitan. Kita tidak fokusnya pada hambatan, tidak terfokus pada kekurangan, keterbatasan kita. Tetapi kita melihat pada suatu harapan baru. Nah, itulah bagaimana kita melihat iman. Ya. Iman itu merupakan sikap hati yang percaya kepada Allah. Sehingga seorang dapat dalam tanda petik melihat Allah yang terus menyertai dan merendah kehidupannya. Jadi kita melihat Allah, Allah itu adalah harapan. Allah itu sumber harapan. Ya, sumber kebaharuan. Maka kita hanya melihat dan fokus pada hal itu sehingga bagi kita tidak ada kesulitan begitu. Nah, ketika umur bertambah, ya, kita mulai lihat fokus kita itu berubah. Fokus kita lihat adalah pelajaran matematika yang makin sulit untuk kita kerjakan. Maka tidak sedikit ya ketika kemudian sampai di SMA kelas 1 memutuskan untuk memilih bidang IPS atau bahasa untuk menghindari matematika. Tidak sedikit orang kemudian ketika melihat kesulitan, ya, orang tidak lagi melihat harapan. Ketika orang melihat keterbatasan, tidak terlihat lagi cita-cita. Tidak melihat adanya satu kebaharuan yang bakal ia capai atau ia dapatkan. Tetapi yang direnungkan senantiasa adalah kesulitan dan kesulitan, keterbatasan dan keterbatasan. Tidak mudah mengajak orang-orang pada usia selepas SD, ya, atau bahkan setelah SMP khususnya, itu pertimbangan kesulitan sudah sangat menjadi fokus. Sehingga ketika mau diarahkan wirausaha, ya, selalu mengatakan saya tidak punya modal. Ya. Kamu jualan ini, saya tidak pandai menjual. Ya. Terus arah fokusnya itu pada keterbatasan, pada kesulitan. Tidak lagi melihat satu harapan. Nah, bagaimana kita beriman ya supaya kita senantiasa melihat Allah. Nah, ketika kita melihat Allah, fokus kita pada Allah, maka seperti para nelayan itu, mereka segera membereskan jalannya dan mengikuti Dia. Artinya nggak pikir lama-lama lagi. Jadi mereka segera membereskan, artinya membereskan jala itu membereskan kehidupannya. Tidak lagi menjadikan kehidupannya itu yang morat-marit, yang hancur lebur mungkin, ya, yang pontang-panting sana-sini, itu tidak lagi menjadi alasan. Tetapi mereka segera membereskan jala. Mereka segera menata ya kehidupannya untuk bisa menyongsong harapan baru itu. Seorang yang percaya kepada Allah akan membuka diri agar Allah dapat bekerja seluas-luasnya di dalam dan melalui hidupnya. Kita bisa bandingkan dengan sikap
Bunda Maria. Ya. Dan ia juga akan mempersilahkan Allah untuk melakukan perubahan yang besar di dalam hidupnya, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu adalah perubahan yang besar dan signifikan. Karena menjala ikan itu pakai alat ya, namanya jala, itu jelas ya. Tetapi menjala manusia ya tidak mudah. Anda mau mengajak teman untuk ikut serta di dalam persuan doa seperti ini aja sudah sulit, kan? Ya, bisa terkumpul ini 11 orang ya. Ya bersyukur ya. Karena Yesus juga hanya mengumpulkan 12 orang. Jadi itu ya. Jadi Anda ya mau diajak loh, ini padahal ajakan yang baik ya, ajakan yang kudus ya. Itu tidak mudah. Nah, jadi penjala ikan mudah karena dia tinggal lemparkan jala aja, nanti ya ikan-ikan itu bisa masuk gitu ya di dalam jalanya. Dan ketika Anda menjala seseorang yang sudah termasuk di dalam persekutuan doa ini, Anda masih harus merawatnya. Kalau menjala ikan kan tidak, begitu terjala ya sudah dijual di pasar atau digoreng selesai. Ya. Urusannya tidak terlalu panjang. Menjala manusia urusannya panjang kan gitu ya. Jadi Anda harus harus memelihara terus-menerus. Anda harus merawat ya dan seterusnya ya, itu kerepotan yang tidak sedikit. Tetapi kalau kita membuka diri dan membiarkan Allah bekerja seluas-luasnya dalam diri kita dan melalui hidup kita, itu semua tidak akan mustahil. Nah, ini menjadi tantangan bagi Anda dan saya, ya. Karena seorang yang tidak percaya kepada Allah, ia akan memberikan kesempatan, ia tidak akan memberikan kesempatan bagi Allah untuk hadir dan mengubah hidupnya. Kita bisa lihat ya, orang muda kaya, ya, dia sudah ikut kebaktian sejak kecil. Sejak kecil sudah melaksanakan 10 perintah Allah. Tetapi pada saat dewasanya, dia terikat oleh harta. Maka ketika Yesus menguji dengan jualah hartamu, maka dia nggak lolos ujian itu. Kita bisa bandingkan lagi kepada perikop hal mengikut Yesus. Ada 3 macam orang ya yang saat itu mau mengikut Yesus. Yang satu mengatakan, ya aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Baru diberitahu bahwa aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, dia sudah pergi duluan. Yang kedua, ya dia bersembunyi di balik alasan, ya bahwa dia harus menguburkan bapaknya dulu. Jadi dia bersembunyi di balik tradisi. Tradisi sebagai putra, sebagai anak laki-laki nomor 1 orang Yahudi itu mempunyai kewajiban untuk merawat orang tuanya hingga sakrat maut. Nah, dia berlindung di balik tradisi itu untuk menghindari. Yang ketiga adalah dia mau berpamitan dulu dengan keluarganya. Nah, ini adalah gambaran di mana orang yang tidak percaya, ya, dia tidak akan memberi kesempatan bagi Allah untuk hadir dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Iman itu memungkinkan seseorang untuk menerima ajakan Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Rasanya firman ini sudah biasa kita dengar, ya. Jika hidup seseorang menyatu dengan hidup Allah, maka ia dapat berbuah banyak. Kita bisa bandingkan dengan perikop Matius, ya, yaitu berbuah itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu kalau dibuat prosentase, itu berarti 10.000%, 6.000% dan 3.000%.
Ya, jadi bukan cuma 100% ya. Nah, dan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, buahmu itu tetap. Nah, pertanyaannya ya, kita bisa refleksikan pada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memberi kesempatan bagi Allah sungguh sungguh seluas-luasnya sehingga Allah bisa bekerja di dalam hidup kita. Satu pengalaman yang menakjubkan ya bagi saya ketika saya dulu mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan satu tulisan di koran ya sebagai salah satu syarat untuk menjadi dosen. Saat itu saya sudah langsung yang terpikir dalam pikiran saya adalah saya meninggalkan pekerjaan dosen untuk cari pekerjaan lain karena saya tidak pandai menulis ya dan nilai bahasa Indonesia saya juga tidak tinggi, hanya rata-rata untuk lulus saja gitu ya. Jadi di situ mindset saya, pikiran saya sudah saya ingin menghindari ya. Tetapi ketika saya mau menghindari itu dan saya mulai menulis surat lamaran ke perusahaan ya untuk meninggalkan perguruan tinggi, Santo Albertus yang namanya saya pakai sebagai nama baptis seperti mengajak dialog dalam diri saya ya. Dan dialognya menggelikan ya karena dia mengatakannya begini ya. Kalau kamu pindah ke perusahaan berarti kamu akan mengubah sejarah gereja bahwa saya itu adalah santo, pelindung, pelajar, dan mahasiswa. Nah, jadi bukan santo, pelindung, karyawan gitu ya. Nah, bukan santo pelindung profesional, tapi santo pelindung pelajar dan mahasiswa. Bagaimana ya? Apakah tidak lebih repot ya untuk mengubah sejarah gereja daripada kamu belajar menulis ya untuk menerbitkan di surat kabar. Dalam dialog itu yang berlangsung cukup lama ya, 3 bulan, akhirnya saya menyerah ya, dan saya mencoba mengikuti apa kata Santo Albertus itu. Saya coba membuat dan akhirnya selesai satu artikel itu dan saya kirim ke surat kabar. Hasilnya tidak diterima. Dan banyak sekali coretan pada tulisan itu. Terus kemudian saya protes kepada Santo Albertus lagi. Saya tunjukkan, ini hasilnya. Ternyata saya ini tidak bisa menulis. Bukan berarti saya tidak mau. Ya. Saya sudah mau, tapi saya tidak bisa. Santo Albertus menjawab lagi, itu sudah diberi koreksi. Seharusnya kamu menyesuaikan saja dengan koreksi itu. Ya. Kenapa kok kamu masih berkeberatan hati? Saya katakan bahwa saya tidak bisa menulis. Ya, kamu tidak bisa menulis, sudah diberi koreksi. Kamu sesuaikan saja dengan koreksi itu dan pasti dimuat. Saya terus bersikeras terus, ya. Lebih kurang 3 bulan dialog itu berlangsung. Akhirnya saya menyerah. Dan saya perbaiki. Kemudian saya kirim lagi ke surat kabar yang sama, dan tanggal 27 Oktober 1996, tulisan itu dimuat untuk pertama kalinya di surat kabar. Hari itu saya berubah, tidak hanya sekedar menjadi dosen, tetapi saya menjadi penulis. Dan banyak sekali orang pada hari itu ya memuji saya, wah, sekarang jadi penulis begitu. Ya, meskipun itu pujian normatif ya, standar-standar saja begitu, tetapi hal itu ya menandai bahwa saya mengalami perubahan. Singkat cerita, ternyata hari-hari berikutnya saya jadi suka menulis. Akhirnya tanggal 5 Oktober
2011 saya menerima rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau yang disingkat MURI, ya. Yaitu saya mendapatkan rekor untuk bidang penulisan itu. Dan kemudian tanggal 22 September 2019 yang lalu, saya sekeluarga dengan istri dan anak mendapatkan rekor di bidang penulisan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID. Nah, saya tidak pernah terpikirkan ya sebelumnya bahwa akhirnya saya hingga hari ini sudah melahirkan 223 buku, 1.511 artikel, 768 tulisan berita di koran, dan menjadi editor dari 205 buku, dan membimbing 3.835 orang sebagai penulis. Ya. Inilah yang kemudian saya maknai bahwa bagaimana ketika saya mau membuka diri, membiarkan Allah itu sungguh menyatu dengan hidup saya dan membiarkan Allah melakukan perubahan, dan kita mengerjakan perubahan itu bersama-sama Dia, maka akan terjadi, ya, terjadi kita berbuah, dan buah itu berlipat-lipat kali. Nah, apakah kita membuka diri untuk itu atau kita akan terus bargaining, ya? Kita terus menutup diri. Simon Petrus pada waktu diminta melempar jala oleh Yesus pada perikop Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 itu, dia sangat keberatan. Karena apa? Di dalam tradisi nelayan, menangkap ikan itu waktu malam. Sedangkan pada waktu Yesus menyuruh Simon, itu hari waktu siang. Jadi bagaimana? Apakah ya ketika tradisi tidak sesuai dengan tradisi itu, apakah kita juga ya mau taat? Simon sangat keberatan. Dan lagi dia mempertimbangkan apa kata orang. Dia kepala nelayan. Apa kata anggotanya kalau dia mau melempar jala pada siang itu? Dia bisa kena mosi tidak percaya. Dia bisa digulingkan dari parlemen Pak nelayan. Ya, jadi ini kan ya sebuah seringkali ketika orang mau berubah itu tidak mudah karena apa? Orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang melingkupi dirinya itu juga bisa ya tidak mendukung. Nah, kita bisa melihat ya di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dalam kisah itu Simon Petrus dan 6 nelayan lainnya kembali pada pekerjaan nelayan. Karena apa? Karena dia melihat Yesus yang kalah, Yesus yang mati. Jadi dia merasa sumber harapan itu sudah habis, sudah musnah. Mungkin kita juga hari-hari ini atau juga waktu-waktu yang lalu kita juga melihat bahwa kita mengalami aneka kesulitan. Dan kita sudah tidak melihat lagi adanya harapan. Saya keterampilan terbatas, modal tidak banyak, ya, kena PHK, atau sulit cari pekerjaan saat ini, atau usaha jualan sekarang ini lesu, bahkan boleh dikata mati, bangkrut, dan lain-lain sebagainya. Ya. Ketika itu terjadi, maka kita akan kembali pada hidup lama. Kembali pada kebiasaan lama kita, yaitu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak punya iman percaya kepada Allah. Seperti para nelayan ini, dia kembali pada pekerjaan lama.
Iman ada konsekuensi, dikatakan oleh Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, apakah kita berani menanggung konsekuensi itu? Salib derita itu bukan berarti ya dalam konsepsi yang kita lihat bahwa kita harus disalib ya, seperti Yesus. Ya. Salib itu kan saat ini bisa kita maknai bahwa kita harus mempunyai ketekunan untuk belajar, tekun untuk mempersiapkan diri. Ketika di pesta Kana, mereka kehabisan anggur. Bunda Maria katakan kepada para pelayan untuk memenuhi tempayan. Artinya harus melakukan sesuatu, harus melakukan suatu persiapan. Nah, apakah Anda dan saya juga mempunyai persiapan-persiapan? Apakah kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita bisa melihat Yesus pun juga Yesus juga harus mempersiapkan diri, ya. Dia puasa dan ya dicobai di padang gurun. Pencobaan-pencobaan juga dia hadapi. Ya. Pencobaan yang terkait dengan apa? Makanan. Berarti kan soal kehidupan, soal pekerjaan. Pencobaan soal kedudukan. Nah, itu akan dihadapkan pada Anda dan saya. Tapi kan pertanyaannya ya, apakah Anda dan saya melatih tubuh sehingga kita tidak nantinya kita akhirnya ditolak. Misalkan ya, kita ingin punya jabatan, tapi tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ketika kita menjabat, kita terjebak menjadi koruptor. Jangan dikira bahwa kita kuat ya, mampu ya. Karena kita bisa lihat orang-orang yang korupsi itu sebenarnya sudah punya harta pribadi yang berlimpah-limpah. Ya, dia duduk tenang saja, ya 1 tahun tidak akan, ya dia dapat dari bunga bank aja sudah cukup itu. Bunga deposito, ya kalau punya kekayaan 40 miliar itu, ya bunga depositonya sudah berapa? 1 tahun. Kalau katakanlah 1 tahun itu 4% sampai 5% itu sudah dapat 2 miliar gitu ya. 2 miliar kalau dibagi 12 ya. Itu 1 bulan tuh dia punya penghasilan berapa ya. Nah, kita bisa melihat ya, kalau penghasilan per bulannya itu hampir 150 juta 1 bulan loh, atau 50 juta itu makan apa aja sudah bisa ya toh. Ya. Tapi juga ada kecenderungan. Jadi kalau kita tidak melatih diri, kita bisa terjebak seperti itu. Atau kalau kita ya tidak ini ketika kita menjabat kita bisa berubah orientasi. Nah, apalagi ketika kita juga tidak menguasai ya diri kita untuk bekerja ya. Jadi kita merasa sudah cukup untuk belajar, tidak belajar lagi. Padahal situasi sekarang ini berubah begitu dahsyat. Anda mungkin Anda dan saya tidak bisa bahwa ini akan normal kembali pada situasi semula ya. Nah, bagaimana kalau hal itu memang terjadi? Nah, ini apakah Anda segera belajar ya dalam situasi saat ini bagaimana usaha yang berbasis IT ya dan lain-lain ya. Apakah Anda belajar atau Anda juga terjebak pada kenyamanan yang lain?
Nah, nanti kalau apa namanya ini ya, saya gantian mengundang Anda ya. Tanggal 21 Agustus nanti rencana saya punya acara ya, yaitu untuk acaranya sekuler ini ya. Jadi yaitu bagaimana merumuskan strategi untuk promosi ya di era online ya. Nah, kita akan belajar dari para praktisi-praktisi, dari perusahaan-perusahaan yang besar, dari praktisi dan juga akademisi. Ya. Saya yang menjadi moderatornya dengan menghadirkan beberapa pembicara itu. Saya undang nanti ya teman-teman, nanti lewat Hendra saya akan hubungi, atau lewat Raymond nanti saya akan beritahukan lebih lengkapnya. Ajak teman-teman Anda. Ya. Ini eranya, ya. Bagaimana Anda bisa belajar dan belajar ya, karena kita tidak bisa menunggu waktu lagi, karena nanti kalau semakin menunggu, ketika era ini memang begini, akhirnya kita jadi penonton lagi, karena kita tidak bisa ikut bermain, karena perubahan-perubahan yang terjadi itu. Nah, bagaimana kita bisa belajar dan mempersiapkan diri. Jadi kita juga tetap harus seimbang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Paulus ya kepada umat Korintus. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Nah, kalau tidak menyatu, tidak berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita bisa melihat tadi bahwa para murid ya, yang 7 orang murid itu yang kembali menjadi nelayan, mereka tidak menangkap apa-apa. Karena mereka tidak lagi hidup ya yang berasal dari Allah. Bentuk persatuan itu yaitu jika firman-Ku tinggal dan hidup di dalam kamu. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, bagaimana firman-firman itu bisa hidup dalam diri kita kalau kita saja tidak membaca? Atau kita juga tidak mendengarkan. Nah, atau kita sudah membaca dan mendengar, tetapi kita tidak melihat dan mendengar. Nah ini ya, jadi yang dikatakan oleh Yesus ya, ada di perikop, satu perikop Yesus mengatakan itu ya, bahwa mereka melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Karena apa? Sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri. Sehingga ketika Allah ya mengendaki satu perubahan, ya kita sibuk terus. Seperti ketika Musa mau diutus oleh Allah, dia sibuk dengan kekurangannya terus. Aku kan nggak pandai bicara. Aku juga nggak kenal kamu, siapa kamu? Nah kalau aku nanti ditanya namamu siapa, aku juga nggak mengenal. Allah sudah katakan, nanti aku akan meletakkan perkataanku di dalam mulutmu. Musa terus berdalih terus. Ada berapa banyak itu dalihnya Musa? Apakah kita bisa meneladan Abraham yang ketika diminta kesediaannya untuk mengorbankan anaknya Iskak, ya dengan segera. Nah, apakah kita juga mau berani mengalami perubahan ini dengan segera? Tidak menyatu dengan dia, selalu menoleh ke belakang. Ini seperti yang dilakukan oleh ya seorang yang mau mengikut Yesus itu. Dia selalu terkurung dalam situasi keluarga masa lalu. Maka dia katakan, izinkan aku berpamitan dulu dengan keluarga. Ya, terkurung dengan situasi keluarga. Aku ini kan bukan dari keluarga pengusaha, jadi kan nggak mungkin aku jadi pengusaha. Nah, ya jadi itu.
Aku nih orang nggak bisa matematika, jadi aku nggak mungkin jadi ahli teknik, gitu kan? Ya, jadi selalu terkurung di masa lalu, gitu ya. Terpenjara oleh bakat dan minat. Nah, ini saya sempat dulu ya terpenjara oleh bakat dan minat itu, bahwa saya merasa tidak bakat menulis. Apakah Allah itu tidak bisa mengubah? Ya, apakah Allah tidak bisa mengubah dan memberi bakat-bakat yang baru dalam diri Anda dan saya? Kalau dia tidak bisa, ya berarti kan tidak maha kuasa. Ya, jadi ini bagaimana dia akan mengubah kita kalau kita membuka diri, menyediakan diri. Terbatas pada kepemilikan saat ini, yaitu kita punya pengetahuannya terbatas, ya, pengalaman terbatas, tapi kita tidak mau belajar dan tidak mau mengalami. Jadi selalu merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak ngerti. Lah ya tidak ngerti ya tinggal belajar. Ya. Tapi seringkali kan orang itu ada kecenderungan ya bahwa gengsi ya kalau mau bertanya orang. Ya. Gengsi, apa kata dunia nanti? Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti ya kita tanya. Saya nggak ngerti ya saya tanya. Ya, salah satunya yang besok saya undang hadir, salah satu narasumbernya itu dulu mahasiswa saya. Ya, tapi dia sekarang ya dia menjadi juara startup di Amerika coba. Orang Indonesia loh, orang Jogja. Ya, juara nomor 1 startup ya di Amerika. Waktu itu dia berkesempatan diutus oleh universitas ke sana 4 bulan ya mengikuti satu course di Amerika dan dia iseng-iseng coba ikut ya dan juara. Ya kita mau belajar dari mereka-mereka ini supaya kita itu ngerti. Jadi kita jangan hanya sekedar ya yang saya tahu hari ini apa seakan-akan sudah final. Kita enggak punya relasi. Ayo cari relasi. Dulu waktu saya seumuran teman-teman ya, masih muda, saya banyak berelasi dengan orang-orang tua. Ya kenalan sana sini, datang ke PD orang tua, ya berkenalan, ya terus akhirnya ini. Nah, sehingga pada saat sekarang ini ya saya punya relasi cukup banyak. Jadi jangan menutup diri mengatakan, oh saya orang muda, saya hanya mau ke PD orang muda dan seterusnya gitu. Nah itu berarti kita sudah menutup diri satu gambaran itu, sehingga orang muda menjadi akhirnya kesulitan, tidak punya jalan. Ya, ketika di masa ini, dulu saya waktu seusia Anda itu saya sudah jadi dalam tanda petik saya jadi konglomerat. Kenapa? Nah, saya bisa punya perusahaan percetakan tuh banyak sekali. Ya karena kenalan ya sana ini di pergi ke persekutuan doa yang sana Pak itu jadi pemilik percetakan ini ya, terus ini di PD yang sana ada lagi pemilik percetakan, ada lagi pemilik percetakan dan seterusnya ya. Nah, saat saya di universitas ditugasi di bagian kehumasan harus mencetak ya. Ya saya tinggal telepon ya karena sudah kenal ya. Om, ini saya Budi mau cetak ini berapa ya Om harganya? Oh, ini sekarang harganya segini gitu ya. Nah, saya tanya lainnya lagi ya. Nah, karena percetakan itu mahal murahnya itu ditentukan bukan karena kenal dan tidaknya. Jadi karena oplah ya, karena satu kali cetak itu satu kali naik cetak itu kalau mesin besar itu harus ada 11 film ya, 11 film cetak. Nah, kalau baru ada ordernya itu baru terkumpul 3, itu yang harga 11 dibagi 3 kan, ya ditanggung oleh 3 cetakan gitu ya. Jadi mahal. Nah, bagaimana ketika kita kenal itu kan kita tanya, Om, sudah ada berapa orderan, Om? Nah,
Oh, tempat saya sudah ada 7 nih. Oh ya, kalau saya nambah order berarti 8 ya. Nah, biaya 11 dibagi 8 lebih murah kan daripada yang 11 dibagi 3. Nah, bagaimana kita bisa tahu cara menghitung di percetakan, ya, cara efisiensinya, dan sebagainya. Kalau Anda mau bisnis pakaian, bagaimana caranya menghitung, dan seterusnya. Ya, jadi kebetulan saya punya banyak teman, banyak ragam usaha yang dulu saya kenali adalah mereka adalah orang-orang tua di PD-PD umum yang ya saya berkelana saja karena saya orang muda, saya tidak mau hanya cuma di persoalan doa mahasiswa. Ya, jadi saya berkelana, ada waktu saya datang, ya kenalan, ya terus omong-omong. Jadi tahu, oh bisnis ini, belajar itu dan sebagainya. Ya. Nah inilah ya bagaimana kita mau dikatakan dalam firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang-orang tua. Ya. Nah jadikanlah ya mereka menjadi panutan dalam hidup kita. Itu pesan Paulus juga kepada Timotius ya. Nah, kita punya banyak sahabat di sana sini. Nah, dengan demikian kita akan bisa berbuah. Bukalah diri bagi Allah, maka kamu berlari dan tidak akan menjadi lesu, kamu berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi untuk firman-Nya. Ini tadi iseng browsing nih saya Pak Budi. Ternyata Pak Budi ini keluarga penulis ya Pak ya. Istri dan anaknya juga penulis. Ya. Dan saya cek untuk Piagam Muria di tahun 2018 ya Pak Budi ya terimanya. Muri 2011 Oh, untuk 2011. Leprit yang Lembaga Prestasi Indonesia Dunia itu 2019. Wah, keren sekali Pak Budi. Terima kasih firman-Nya. Ini pertanyaan udah ada, Nel? Ada satu pertanyaan tapi cukup panjang. Oke. Boleh aku nanya dulu ya, Nel? Boleh. Oke. Jadi kita ada 15 menit waktu untuk tanya jawab dengan Pak Budi. Ini Pak Budi kan juga latar belakangnya IT ya. Nah, di sini saya ada ini sedikit kegelisahan Pak Budi. Di mana zaman ini itu kan sekarang teknologi sudah sangat maju. Salah satunya dari segi game. Game anak-anak yang masih SD, bahkan di bawah masih TK gitu, itu sekarang mereka udah beralih juga ke game-game online. Nah, salah satunya saya juga peminat game namanya Mobile Legends gitu ya. Sehingga memungkinkan mereka untuk bermain bersama dengan orang dewasa. Nah, permasalahannya adalah kita tahu netizen Indonesia ini kata-katanya itu gimana ya, nggak sepantasnya lah. Dikit-dikit keluar kata kasar, dikit-dikit keluar kata-kata yang nggak pantas. Ini menjadi kegelisahan saya, Pak Budi. Gimana ya baiknya ya kita menyelamatkan generasi-generasi yang masih di bawah umur ini seiring dengan teknologi yang begitu maju, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, inilah tugas Anda dan saya untuk menginjili ya. Jadi kalau kita bisa membentuk komunitas-komunitas ya, dan kita sudah tahu bahwa itu bencana ya, bahaya. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana game itu bermanfaat bagi hidup Anda dan saya. Ya, tidak ada banyak manfaat kalau dikatakan bahwa itu bisa menjadi penyegaran ya, itu seberapa sih segarnya ya, tidak juga, tetapi game itu bersifat edik ya. Nah jadi bisa ketagihan begitu ya. Jadi itu yang, kecuali kalau kita betul-betul bisa mengendalikan diri itu tadi ya, seperti kata Paulus, gimana kita bisa mengendalikan diri. Jadi kita bermain game tapi kita tidak sampai ketagihan ya, dan kita tidak sampai menghabiskan waktu. Nah, waktu kita habis begitu banyak, tetapi kita tidak belajar tentang kehidupan yang hal-hal yang baru. Akibatnya kita ya tidak bisa mengalami kemajuan. Misalkan kalau teman-teman mau main game, yaitu apa? Pelajari kenapa game itu bisa membuat orang begitu tertarik dan ketagihan.
Terus kemudian cobalah merancang sebuah game untuk pembelajaran. Sehingga anak-anak itu ketagihan belajar. Nah, melalui game itu. Ya, jadi bukan ketagihan untuk melihat game-game yang sadisme, yang nembak, ya, memukul, yang membunuh dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa membuat itu menjadi game-game edukasi. Nah, kemudian juga bisa membuat game-game untuk marketing, ya, game untuk bagaimana membuka usaha. Nah, membuat simulasi-simulasi game untuk membuka usaha dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu kita rancang bersama-sama, ya, tentu saja para sarjana IT itu banyak sekali kan sekarang ini. Nah, ajak mereka, Anda injili mereka sehingga mereka pun juga mau menginjil dengan karya-karya game itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau tidak bisa. Terus kemudian kita dengan membentuk komunitas ini, nanti anak-anak ya, anak-anak dari para anggota komunitas ini juga diciptakan suatu nilai baru. Bahwa saya enggak mau game yang bunuh-bunuhan kayak gitu. Maunya game yang edukasi. Nah, itu menjadi satu standar ya. Oh, kamu sukanya yang game itu. Saya enggak suka. Saya enggak mau gaul sama kamu. Nah, harusnya begitu. Kenapa kok kita malah takut tidak diterima gaul dengan mereka yang gamenya bunuh-bunuhan, gitu kan? Nah, itu bagaimana kita menciptakan satu nilai baru yang bisa membangun hidup yang lebih baik. Tapi kalau tidak, ya kita menyerah dengan apa yang situasi terjadi, ya kita hanyut di situ. Ya, apalagi Anda masih muda kan, sayang sekali waktunya habis hanya untuk itu, tapi secara real kita tidak mengalami kemajuan yang berarti. Gitu. Ya, ciptakan game kitab suci, gimana orang sampai ketagihan ya main game itu, tapi dengan main game itu ya seluruh isi kitab suci bisa dikuasai. Wah, itu luar biasa. Ya. Nah, ayo kita rancang bersama-sama orang muda dan kemudian kita buat itu sangat luar biasa loh. Kalau Anda mau komunitas Katolik dan Kristen di Indonesia ini kan kira-kira Katolik itu ya ada 5 jutaan orang ya seluruh Indonesia. Itu kalau bisa main game bersama kan luar biasa ya. Gamenya tuh game menguasai kitab suci itu kan ya hebat sekali. Nah, itu ya harusnya itu pasar yang tidak sedikit loh, 5 juta orang itu bisa Anda rambah ya toh. Nah, itu ya gambaran saya seperti itu kalau kita mau mengubah dengan memanfaatkan. Jadi kan ilmu untuk menciptakan game itu satu hal yang netral ya. Nah, tinggal isinya kan sekarang ya. Isinya itu yang kita muatan isinya yang kita arahkan. Gitu ya, Raymond ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Lanjut kepada Bu Nela, monggo. Ini ada pertanyaan dari satu teman kita. Mungkin tadi udah di-mention sedikit, cuma minta elaborasi lagi. Jadi maksudnya kalau kita sebagai orang Katolik kan mestinya melakukan apapun mengikuti ajaran Yesus, mengikuti paham Katolik gitu kan. Tetapi kalau misalkan kita lihat di luar sana, apalagi misalkan dengan kayak pemimpin-pemimpin, leader-leader bangsa gitu, kadang tuh kalau misalkan kita terlalu sesuai dengan iman kita, dengan paham Katolik itu, jatuhnya malah jadi terinjak-injak atau dikalahkan sama orang-orang dunia tersebut. Ada juga paham Machiavellianisme, di mana tindakan di luar moral kekristenan diperlukan ketika menjadi pemimpin di luar sana, karena ada banyak kepentingan yang saling berbenturan, ya misalkan kayak perlu tipu muslihat, perlu intrik, atau perlu membuat fear untuk menyatukan orang-orang yang dipimpin agar tidak berusaha menjatuhkan si leader-leader itu sendiri. Nah, menurut Ko Budi itu gimana? Gitu pertanyaan. Ya, jadi menurut saya ya, kita kan tidak perlu, ini kita harus punya pandangan yang menurut saya ya kita bisa mempertanggungjawabkan secara moral dan etika gitu ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti ajaran gereja
Kan ajaran gereja itu tidak ajaran Yesus juga tidak apa ya? Pertama dikatakan kan kasihlah sesamamu. Ya, jadi apa yang membuat orang itu menjadi takut dengan kita? Wong kita mau mengasihi. Ya, kasihlah musuh-musuhmu. Ya, jadi kalau kita berbeda partai atau berbeda apa ya kita kasihi toh. Ya. Nah, kita bisa belajar bagaimana berbagi berbagi kewenangan ya ketika kita punya kesempatan untuk memimpin. Ya, jadi tidak semua sapu bersih untuk kelompok kita saja. Ya, nah hal-hal seperti itu coba kita pelajari, gitu kan? Ya, jadi sehingga semua orang itu merasa tersapa, merasa semua orang juga ambil bagian di dalam kepemimpinan kita. Ya, tapi kalau kita punya konsepsinya adalah semua sapu bersih, nah itu kan tentu kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa tersisihkan. Ya. Nah, tetapi kalau kita ya mengikuti ajaran Yesus ya tentu saja tidak perlu tersisihkan begitu. Ya, jadi bagaimana kita belajar dari orang-orang yang punya dedikasi ya, yaitu mereka yang tidak korupsi. Nah, ya, jadi hal-hal seperti itu. Nah, kita bagaimana juga selain kita itu melakukan satu kebijakan atau strategi, kita juga jangan lupa Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengajarkan kepada mereka ya tentang apa yang telah diajarkan oleh Yesus, yaitu cara hidup. Nah, apakah kita juga mengajarkan cara hidup kepada peserta atau pengikut ya? Nah, cara hidupnya seperti apa? Ya, sehingga kalau tidak ya kita tidak bisa cara hidup misalkan dalam keluarga lah yang Anda bentuk. Apakah Anda mengajarkan cara hidup di dalam keluarga itu dengan anak-anak? Kan gitu ya. Nah, kalau tidak, anak-anak akan menempuh jalan hidupnya sendiri. Terus kemudian kita katakan ya biarlah anak-anak menentukan dirinya sendiri. Nah, yang kita yang tua-tua ini ngikuti saja kan juga enggak. Ya. Anak-anak enggak mau makan sayur. Sama ayah ibunya diikuti. Gimana? Wong anak-anak enggak punya pengetahuan, belum punya pengetahuan, ya kalau enggak makan sayur nanti dampaknya apa? Ya, kalau bagi wanita nanti dampaknya apa? Kalau punya anak cewek, ya nggak mau makan sayur, nggak serat, nggak mencukupi, nanti kondisi kandungannya, ya rahimnya, bagaimana perkembangan itu, apakah diajarkan oleh orang tuanya? Enggak kan? Jadi nggak ngerti. Nanti ketika setelah itu dampaknya ya yang dialami setelah perkawinan mengalami dampak-dampak negatif itu. Nah, hidup kita kan tidak bertambah berkualitas, tetapi hidup kita justru mengalami penurunan. Ya. Nah, kemudian kalau anak cowok ya hanya mau makan daging, bagaimana dengan jantungnya, ya dan sebagainya. Padahal nanti dia akan bekerja keras kan, bekerja ya untuk keluarga dan sebagainya. Nah, nanti di usia 35, 40 sudah serangan jantung. Hanya karena masalah sepele loh itu. Waktu kecil tidak makan sayur. Nah, tapi itu tidak diajarkan. Nah, ini kan jadi kan kita nggak usah bicara dulu dengan lawan politik atau apa. Nah, tapi ini dengan keluarga sendiri saja kita nggak memikirkan itu. Nah, ya jadi terus kemudian misalkan bagaimana Anda punya anak, kalau nanti punya anak yang sudah menikah, Anda memikirkan bagaimana mereka bisa punya prestasi tanpa harus diadu, tanpa harus berkompetisi. Jadi anak-anak bisa punya pengalaman yang indah bahwa dia punya prestasi tanpa harus berkompetisi. Nah, itu yang saya berikan pengalaman itu pada anak kami ya.
Bagaimana Stephen itu dengan menulis, ya saat ini dia sudah menulis 13 buku tanpa harus lewat kompetisi, nggak ikut lomba. Ya, kalau kita mengadakan lomba, ya itu kita hanya menciptakan orang kalah, hanya menciptakan satu pemenang dengan semua total peserta yang lain adalah orang kalah. Misalkan pesertanya 1000, yang menang cuma juara satu ya. Juara 2 adalah orang yang kalah dari juara 1. Ya, jadi semua selain juara 1, kita hanya menciptakan pecundang-pecundang, orang-orang kalah. Nah, inilah yang mau ditangani dalam sistem pendidikan kita yang baru. Ini adalah berbasis kompetensi, jadi bukan lagi kompetisi, tapi kompetensi. Kompetensinya apa? Ya, itu yang dikembangkan. Nah, ini apakah kita belajar lagi tentang kurikulum yang baru ini? Sehingga nanti teman-teman ketika punya anak bisa membimbing dengan sistem yang baru ini, yaitu pendidikan berbasis kompetensi, bukan lagi kompetisi. Hidup Anda, ya selama Anda dulu di sekolah, kompetisi, Anda dikompetisikan, ranking 1 dengan ranking 2. Anda ikut bulu tangkis juga harus berkompetisi terus. Sekolah belum punya pemikiran bahwa memberi pengalaman bagi anak-anak untuk berprestasi tanpa harus berkompetisi. Ya. Nah, cobalah ya menciptakan buku atau menciptakan lukisan gitu ya. Itu kan tidak harus berkompetisi. Tapi dia punya karya. Nah, karya itu yang kemudian ya makin lama ketika jam terbangnya makin banyak ya karya itu juga makin berbobot. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai Kristiani ya yang diajarkan oleh Yesus dan gereja itu sebenarnya bukan nilai-nilai yang ingin mengalahkan orang. Jadi saya rasa kan Yesus sendiri mengatakan ya kasihlah musuh-musuhmu, artinya supaya kita tidak bermusuhan dengan orang lain ya. Nah, itu kan jadi kita tidak perlu harus berbuat hal-hal yang buruk gitu ya seharusnya. Ya, itu ya Nela ya. Oke. Silakan, mungkin Terima ada kasih, yang lain. Pak Budi. Nampaknya udah aman ya, Nah. Ada lagi yang bertanya? Udah kok, nggak ada lagi. Udah aman ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi untuk jawaban pertanyaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Kita tutup doa kita